Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahdina Hikmatal Husna, absen 15 dari kelas PAI 6B, akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Arsidatul dalam kajian kitab Ta'limul Muta'alim, yakni bab Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wa syariki wa thabati alaihi, yakni fasal penjelasan tentang bagaimana memilih ilmu, bagaimana memilih ustadz, bagaimana memilih teman, dan bagaimana netepi atau istiqomah dalam mempelajari suatu ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha lanhi iling yang mengkono wahid yang bagi sayubja apa ayu syawira ingin to musyawarah sapa talibul ilmi, apa ayu syawira ingin to musyawarah sapa talibul ilmi fi kulli amrin ing dalem saben-saben perkara, fi kulli amrin ing dalem saben-saben perkara. Fa innallaha mongko temen setuhune Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sinten Allah, ta'ala halih maha luhur sinten Allah iku amara perintah sinten Allah, perintah sinten Allah rasulahu ing utusan Gusti Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Salam mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sinten Allah Gusti Allah ta'ala halim maha luhur sinten Allah alaihi ing atase rasul wasallam lan mugi tambahi rahmat keselamatan. Rasulullah Allah perintah ing rasul bil musyawarati kelawan musyawarah, bil musyawarati kelawan musyawarah, fil umuri ing dalam pira-pira perkara, ing dalam pira-pira perkara. Walam yakun lan senajan ora ana sapa man, tegese man sing dijak musyawarah iku aftona luweh pinter, iku aftona luweh pinter minhu tinimbang saking rasul. Wa ma'adzalika lan sartane mengkono-mengkono lam yakun aftona minhu, wa ma'adzalika lan sartane mengkono-mengkono lam yakun aftona minhu umira den perintah bil musyawarati kelawan musyawarah, bil musyawarati kelawan musyawarah. Wa kana lan ono sinten nabi iku yusyawiru musyawarah sinten nabi ashabahu ing pira-pira sahabate nabi, ing pira-pira sahabate nabi fi jami'il umuri ing dalem sekabehane pira-pira umur, ing dalem sekabehane pira-pira umur, ing dalem sekabehane pira-pira perkara. Hatta hawa ijal baiti sahingga kebutuhane omah, sahingga kebutuhane omah. Qala wis dawuh utawa wis ngendika sinten Aliun Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ngendika mahalaka ora rusak, mahalaka ora rusak sapa umruun wong-wongan suwiji an musyawaratin saking musyawarah. Itu tadi sedikit penggalan atau sedikit redaksi dari kitab Ta'limul Muta'alim tentang wajibnya seorang thalibul ilmi, tentang wajibnya seorang pencari ilmu, yakni dalam mencari ilmunya dia harus melakukan musyawarah, dia harus bermusyawarah kepada siapapun, kepada orang-orang yang dianggapnya penting, kepada orang-orang yang dianggapnya kepada orang-orang yang bisa diajak musyawarah. Musyawarahnya dalam hal apa? Dalam hal semuanya, seperti bagaimana memilih ilmu, bagaimana memilih guru, dan bagaimana memilih teman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri juga sudah memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah. Nah, maka dari itu kita juga harus seperti itu. Kita sebagai pencari ilmu juga harus bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Di sini juga dijelaskan amaro fa innallaha ta'ala amara rasulahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri,
Jadi bermusyawarah dalam banyak perkara, nggak harus ini aja, harus itu aja, enggak. Tapi semua perkara yang akan diambil keputusannya harus dimusyawarahkan dahulu. Dan di sini juga ada tambahan, ada redaksi pula, walam yakun aftana minhu. Ya walaupun orang yang diajak bermusyawarah tadi nggak lebih pintar, nggak lebih mampu dari orang yang diajak bermusyawarah. Kita tahu sendiri bahwa Rasulullah jelaslah manusia yang paling pintar, paling agung di dunia ini. Tetapi Rasulullah nggak sombong, beliau tetap mau melaksanakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Maka dari itu Rasulullah tetap bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dengan umat, hatta hawa ijal baiti, sampai beberapa kebutuhan rumah, yakni maksudnya kebutuhan bagaimana umat Islam ke depannya, bagaimana baiknya, seperti itu. Juga Sayyidina Ali pernah mendahulukan seperti ini, ma halakamru'un am musyawaratin, tidak akan celaka seseorang yang bermusyawarah, tidak akan rusak seseorang yang melakukan musyawarah. Maka dari itu dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh gegabah, nggak boleh seenaknya sendiri saja, harus melakukan musyawarah. Kenapa sih kok harus melakukan musyawarah? Karena dengan musyawarah tadi kita bisa melihat masalah tadi itu dari berbagai sudut pandang, gak hanya sudut pandangnya kita saja. Bisa saja mungkin bagi kita ini baik, tapi nanti bagi orang lain gak baik gitu. Jadi bagaimana kita mengambil musyawarah, mengambil keputusan agar maslahah terhadap semua orang, yaitu dengan musyawarah. Kemudian saya akan mengutip ayat yang menjelaskan tentang musyawarah dari surah Asy-Syura ayat 36 sampai 38. Sebetulnya ada redaksi musyawarahnya dari ayat 38-nya, tetapi ada kesinambungan atau hubungan dari ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqaril ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza maghadibu hum yaghfirun. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang asbabun nuzulnya, yakni pada saat terjadinya perang Badar, umat Islam kan mendapat banyak ghanimah, banyak harta rampasan perang. Begitupun banyak kaum kafir yang disandra atau menjadi tawanan. Ini sebagai pengingat, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya, maka apa-apa yang kamu dapatkan di dunia itu ya hanya kesenangan dunia saja. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan yang lebih baik dan lebih kekal adalah apa-apa yang berada di samping Allah. Maksudnya perkara ini yaitu pahala atau balasan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang bertawakal kepada Tuhannya. Diteruskan pada ayat 37, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, dan orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Wa idza maghadibuhum yaghfirun, dan orang-orang yang ketika mereka marah, mereka memberi permaafan atau memberi maaf kepada orang-orang yang membuat mereka marah. Diteruskan pada ayat 38, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni orang-orang yang memenuhi perintah, memenuhi seruan Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, dan ini poin pentingnya di sini, wa amruhum syura bainahum, dan orang-orang yang bermusyawarah dengan sesamanya dalam mengambil keputusan. Dan kemudian ditutup pada akhir ayat, ditutup dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang mau menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.